Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ibu-ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, kita jumpa kembali pemirsa yang di rumah di Assalam. Apa itu ibu-ibu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa, siapkan Qur'annya di meja, buka sendiri, baca sendiri. Dan jangan lupa pointers yang bagus harus ditulis. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tulis, sampaikan kepada yang lain. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Ibu sudah siap alat tulisnya? Amin. Pemirsa, seperti biasa, Al-Quran adalah kebenaran yang diyakini. Mas Ayub, tolong dibaca surat 69 ayat 51. Ayo semua kembali ke Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Ayo para pemirsa yang di rumah kembali ke Al-Quran. Ibu-ibu, hari ini judulnya ayat bil ayat. Kenapa timbul metode ayat? Dijelasin ayat. Sebelum ini disampaikan, saya pemirsa ingin memperkenalkan komunitas yang ada di studio. Saya didampingi yang pertama oleh Majelis Taklim Nur Rahmah. Ya, Majelis Taklim Nur Rahmah Kalijaten Sepanjang Sidoarjo. Waalaikumsalam. Ibu, pimpinan Ibu Hajah Siti Munaya. Selamat datang Ibu. Kemudian yang kedua, saya ditemani oleh Majelis Taklim Asadah Tamping Mojo Tembelang Jombang. Waalaikumsalam, pimpinan Ibu Hajah Nurus Sadah. Selamat datang Bu Nurus. Kemudian yang ketiga, saya didampingi oleh Majelis Taklim Yasinta Paham Al-Quran Kembangan Kebomas Gresik. Waalaikumsalam. Wah, merah. Pimpinan Ibu Hajah Suhartati. Selamat datang Bu Tati. Kemudian yang keempat, saya didampingi oleh Jamaah Masjid Mujahidin Perak Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Mami. Waalaikumsalam. Wah, kalem. Jilbabnya kalem maksudnya. Dan yang keenam, saya mendapat tamu yang hari ini mendampingi saya, Majelis Taklim Al-Aziziyah Taman Pinang Indah Sidoarjo. Pimpinan Ibu Hajah Anggraini Soekartioso. Salam, Pak Anggraini. Pemirsa yang di rumah, hari ini tulis judulnya ya, ayat bil ayat. Nah ibu-ibu, seperti biasa kita bukan ceramah, tapi belajar bersama. Resikonya kita tanya jawab. Kalau belajar bersama itu ada yang ditanya, ada yang dijawab. Tapi kalau ceramah, satu menyampaikan, satu mendengar. Hari ini metodenya bukan ceramah, tanya jawab. Boleh nggak saya nanya sama ibu-ibu? Boleh. Nah pertanyaannya, pertanyaan pertama, ibu pasti mati nggak? Pasti. Yakin? Sudah pernah mati? Kok main yakin aja? Kita lihat ayatnya, benar nggak manusia pasti mati? Surat 29 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Arabnya Mas Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Subhanallah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Pasti mati? Pasti. Pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu kalau mati nanti, entah malam ini, entah besok pagi, entah lusa, kira-kira bisa ditunda nggak? Diundur 2 menit gitu, atau dimajukan, bisa nggak? Nggak bisa. Kita lihat ayatnya,
surat 7 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Bisa diundur? Tidak. Bisa dimajukan? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, kalau ibu-ibu mati nanti, kira-kira dibiarkan begitu saja atau diminta pertanggungjawaban? Yang diminta, ya, yang diminta pertanggungjawaban, sholatnya yang 5 waktu itu aja atau semuanya? Semuanya. Selingkuhnya? Korupsinya? Apalagi korupsinya. Kita lihat ayatnya. Sholatnya aja apa semuanya? 16:93. Baca Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Subhanallah. Dan kalau Allah menghendaki, tahan dulu. Kalau semua bangsa Indonesia kayak Mas Ayub gini, dahsyat gak? Allahu Akbar. Apa artinya Mas Ayub? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Yang telah itu sebagian apa semuanya? Semuanya. Yang kecil-kecil? Ya. Yang gede? Ya. Apalah lagi. Yang kecil ditanya apa yang gede? Nah, ayatnya 99 ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seberat zarah Allah tahu. Ya, pertanyaan selanjutnya, yang minta pertanggungjawaban siapa kira? Allah apa ketua RW? Allah apa camat? Kita lihat ayatnya 21:47. Siapa sebetulnya yang minta pertanggungjawaban kita pada saat kita mati atau sakaratul maut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Siapa yang hitung? Berarti ibu-ibu nanti, ya, pada saat mati diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Allah. Kalau ibu yakin pasti mati, ya, ibu-ibu yakin, pemirsa juga di rumah yakin pasti mati, yakin pasti diminta pertanggungjawaban. Dan ibu-ibu yakin yang minta pertanggungjawaban adalah Allah. Berarti agar supaya kita selamat dari mulai sekarang sampai sakaratul maut, segala urusan kita kembalikan ke siapa? Alhamdulillah. Surat 3:19. Ayo kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Tambah lagi kalau kalian yakin, surat 22 ayat 76 bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala. Pertanyaan selanjutnya, mengembalikan urusan kepada Allah berarti mengembalikan urusan kepada aturan Allah ada di mana? Di komik apa di koran? Hah? Di mana? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang mana? Hadis yang biasa, yang cipoa apa yang soke? Ya, hadis cipoa itu hadis palsu. Ya. Jadi dasar hukum kita Al-Quran dan hadis yang soke, apa yang palsu? Hah? Yang? Kita lihat ayatnya. Surat 4 ayat 59. Ayo kita kembalikan urusannya kepada ini. Ya, monggo bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jadi mengembalikan urusan kepada Allah dulu apa Rasul dulu? Atiullaha wa atiur. Buka ayatnya, surat 3 ayat 32. Atiullaha wa atiur Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bahasa Arabnya, Qul ati'ullaha war rasul. Qul atiullaha war. Jadi atiullah wa atiur. Jadi taat kita kepada Allah dulu apa Rasul dulu? Allah. Kenapa? Atiullah wa atiur Rasul apa atiur Rasul wa atiullah? Kenapa? Kok Allah dulu? Hah? Rasul? Rasul sama Allah duluan mana? Lahirnya duluan mana? Lo kan Allah yang maha awal dan yang maha akhir. Berarti duluan mana? Ada nggak Rasul kalau nggak ada Allah? Makanya kita taat sama siapa dulu? Berarti kalau sampean menjadi penceramah, yang kita dulukan hadis dulu apa firman Allah dulu? Firman. Nah gitu. Allah berfirman, blank 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 blank. Dan Rasul bersabda. Ini Allahnya ditinggal jauh. Makanya banyak nih bencana. Jadi atiullah apa atiur Rasul dulu? Kenapa? Karena duluan. Terus Rasul ikut siapa? Karena Rasul juga taat kepada Allah. Ini ayatnya, surat 6 ayat 50. Ya, surat 6 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, ya, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak kecuali apa yang diwahyukan. Jadi Rasul ikut apa? Ayat ini ikut wahyu. Tambah lagi 10 ayat 15. Ya, Rasul ikut siapa? Makanya atiullah wa atiur Rasul, karena Rasul sendiri juga ikut wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata,
Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Katakanlah, aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad ikut apa? Alhamdulillah, apalagi ada ayat ini ya, 69 ayat 41 sampai 46. Apalagi ada ayat ini, lebih gawat lagi nih. Ayo baca Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Terus? Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Bacanya yang benar. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali, apa sedikit yang ngambil pelajaran, yang beriman kepadanya? Sedikit apa sedikit sekali? Beda nggak sedikit apa sedikit sekali? Makanya baca yang benar. Ayo baca yang benar. Ayo. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Terus? Sedikit sekali. Nah gitu. Sedikit sekali. Terus? Kamu? Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi yang beriman sama Quran sedikit apa sedikit sekali? Mudah-mudahan ibu-ibu yang di studio ini termasuk yang sedikit, termasuk yang di rumah. Oke? Ya. Lanjut ayatnya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Terus? Sedikit sekali. Nah, gitu bacanya. Kamu mengambil pelajaran daripadanya. Jadi orang yang mengambil pelajaran Quran sedikit apa sedikit sekali? Mudah-mudahan ibu-ibu dan pemirsa yang sekarang nonton TVRI Surabaya adalah termasuk yang sedikit sekali. Lanjut ayatnya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Lanjut. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Bu, Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad. Ulang lagi. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Bu, Nabi Muhammad diancam nggak? Diancam. Seorang yang paling mulia di bumi ini diancam oleh Allah. Tapi kira-kira Nabi Muhammad berani nggak bohongin Allah? Nggak usah diancam, Bu. Beliau, Bu, sudah amanah, fatonah, tablik, sidik. Nggak usah diancam. Apalagi ditekan begini. Kira-kira Nabi Muhammad berani nggak keluar dari wahyu? Nggak berani. Bu, ini ayat, ya. Nih, Nabi Muhammad tahu nggak ada ayat ini? Tahu nggak Nabi Muhammad ada ayat ini? Tahulah turunnya ke dia. Ya tahulah. Berani nggak dia ngelanggar? Apalagi saya, RT bukan, RW bukan. Apalagi saya, Nabi saya nggak berani, apalagi saya. Jadi kalau sampean panjenengan semua dan pemirsa yang di rumah juga merasa dan mengakui bahwa sekarang adalah umat Nabi Muhammad, berani nggak melanggar Quran? Enggak lah, wong Nabi sampean nggak berani kok. Oke. Berarti ucapan Nabi mesti apa? Tadi Nabi ikut siapa? Wahyu. Nabi boleh nggak keluar dari wahyu? Berarti ucapan Nabi mesti apa? Wahyu. Ini ayatnya 53 1 sampai 4. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Nabi mesti apa?
wahyu. Berarti kalau ada hadis adalah ucapan Nabi, pasti berdasarkan wahyu. Jadi kalau nyari hadis, cari Qur'annya dulu. Hadis ini benar nggak disesuaikan Qur'an? Karena ucapan Nabi mesti wahyu. Kalau ada hadis yang tidak sesuai wahyu, pasti bukan ucapan Nabi. Orang lain mencatut nama Nabi. Hati-hati. Berarti hadis itu apa? Wahyu. Ucapan Nabi mesti wahyu. Kita lihat ayatnya, benar nggak hadis itu wahyu? Surat 45 ayat 6. Ya, 45 ayat 6. Bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Hadisin. Bahasa Indonesianya, itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. terus Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. jadi hadis itu apa? Kalam Allah. firman. Nah, berarti definisi hadis ya adalah firman Allah yang dilaksanakan dan diucapkan oleh Nabi yang tertulis, yang ditulis oleh bukan Nabi ya, tapi sahabat dan istri Nabi, juga musuh Nabi ya, yang tercatat setelah Nabi wafat. Jadi hadis adalah firman Allah yang dilaksanakan dan diucapkan Nabi, yang tertulis, yang ditulis oleh bukan Nabi, tapi sahabat, istri, dan musuh Nabi. Berarti kalau ada musuh Nabi yang nyatet, yang nulis, mungkin nggak ada hadis paslu? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, semen tahu nggak? Tahu nggak cara melihat mana hadis sahih dan mana hadis palsu? Yang pasti kalau di sini, kalau ucapan Nabi mesti ada firmannya nggak? Berarti ngecek kalau hadis itu pasti ucapan Nabi dan sahih, harus dicek pakai apa dulu?